10 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Biaya politik mahal. Nah, mahalnya itu di mana sih? Ya, uang mahar ke parpolnya juga ada yang mencalonkan dia itu kan harus diusung dari parpol tertentu. 100-200 miliar. Bahwa mereka yang pernah terlibat kasus korupsi harus dicabut hak politiknya. Sebab selama mereka bisa kembali ke politik, sepanjang itu pula korupsi bukan sesuatu yang menakutkan. Tahun ini belum selesai, tapi sudah ada 10 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Modusnya beragam, partainya juga beragam, dan daerahnya berbeda-beda. Terus apa yang sebenarnya menjadi benang merah dari semua kasus OTT ini? Apa masalahnya ada di individu? Atau justru ada sesuatu dalam sistem politik kita yang membuat resiko korupsi terus berulang? Kita cek now. 10 kepala daerah, 10 lokasi yang berbeda, dan 5 partai yang berbeda. Modusnya juga nggak sama. Yang sama itu cuma 2. Mereka lolos proses demokrasi terpilih dan sama-sama ditangkap KPK. Itu tak mungkin lagi dalu-dalu. Pengajian mas, urip aja mikir dunia baik, mikir akhirat itu penting karena apa? Besok kita tuh semua ada pertanggungjawabannya ya di dunia di akhirat. Ini Bupati Sukoharjo, namanya Etik Suryani. Dan ini adalah periode kedua dia menjabat. Ibu Bupati ini kena OTT KPK. Barang buktinya 2,5 kilogram emas dan uang 21,2 miliar rupiah. Gimana modus korupsinya? Nih, dengerin keterangan KPK. Saudara RCH diduga kemudian memerintahkan para eselon 3 di lingkup BPKAD untuk menyetorkan potongan upah pungut tersebut kepada saudara ND selaku Sekretaris BPKAD Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2021 sampai 2026 yang kemudian disetorkan kepada ETS. Jadi dikumpulkan dulu di Sekretaris BPKAD ya. Karena ini kan beberapa orang. Jadi tidak langsung disetor orang per orang ke ETS. Kumpulkan dulu di ND, setelah terkumpul baru diserahkan ke ETS. Selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Bupati Sukoharjo ini memang keterlaluan. Zolimnya sudah bertahun-tahun. Organisasi perangkat daerah diperas. ASN yang dapat insentif dipotong sampai 40%. Bahkan ada permintaan jatah rutin tiap akhir tahun dan hari raya. Ini modus pemerasan lahir batin yang mengcopy paste dari bupati sebelumnya. Mau tahu nggak siapa bupati sebelumnya yang jadi guru spiritual korupsinya? Suaminya sendiri. Di lingkungan BPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD itu tadi. Nah, insentifnya dari yang seharusnya diterima 100% ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau ya harus kasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di PSK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Yang cukup mengejutkan, periode Juni sampai dengan Juli itu sudah ada 5 kepala daerah yang kena OTT. Nah, kalau dipetakan berdasarkan daerah, Jawa Tengah jadi provinsi yang kepala daerahnya paling banyak kena OTT. Ada 4 orang. Jadi Jawa Tengah memimpin klasemen. Oke, jadi pertanyaannya, yang bermasalah kepala daerahnya yang koruptif atau ada sistem dalam politik kita yang bisa bikin resiko korupsi terus berulang? Bahwa mereka yang pernah terlibat kasus korupsi
harus dicabut hak politiknya. Sebab selama mereka bisa kembali ke politik, sepanjang itu pula korupsi bukan sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan bagi mereka itu nggak punya akses terhadap kekuasaan. Karena kalau mereka masih punya akses terhadap kekuasaan, mereka balik, mereka bisa terhormat lagi. Berapa banyak mantan koruptor yang sekarang balik ke politik dan terpilih lagi, mendirikan partai politik. Bahkan ada yang khotbah tentang etik dan moral. Iya. Biaya politik mahal, ini jadi kata kunci. Tapi ini bukan jadi satu-satunya sebab kepala daerah terjerat korupsi. Ada penyebab lain yang gak kalah. Ya perilaku orangnya yang memang gampang tergoda sama uang. Tapi sekarang yuk kita bedah sama-sama. Biaya politik mahal. Nah, mahalnya itu di mana sih? Nah, itu mereka berpikirnya setelah menjabat itu adalah return on spending. Bagaimana caranya untuk mengembalikan uang yang sudah dibelanjakan pada masa kampanye dulu. Oke. Padahal ya gajinya nggak cukup misalnya untuk mengembalikan untuk biaya pemilu itu. Biaya itu pemilu itu sangat mahal. Berapa itu Pak kalau untuk level bupati wali kota? Kalau sekarang itu 100 sampai 200. Ya, uang mahar ke parpolnya juga ada yang mencalonkan dia itu kan harus diusung dari parpol tertentu. 100-200 miliar. Miliar. Betul. Dan uangnya itu biasanya ditanggung oleh calon mitra penyedia barang dan jasa. Jadi supplier lah. Gitu. Jadi harus mengembalikan kepada supplier itu uang itu. Nah, dari mana kalau gajinya hanya misalnya saja dalam 1 tahunnya itu hanya sekitar kurang dari 1 miliar, padahal utangnya adalah ratusan miliar, itu pasti korupsi dari APBD dan juga dari APBN serta yang lain-lain. Jadi pajak itu juga bisa dikorup. Selain mahar politik, ada ongkos lain yang juga jadi perhitungan. Ada survei, konsultan politik, kampanye, belum lagi tim politik. Mulai dari koordinator, dari kecamatan, desa, TPS, saksi, dan media sosial. Semua itu butuh ongkos yang nggak kecil. Nah pertanyaannya, apakah setiap kepala daerah punya uang yang banyak untuk ongkos politik itu? Nah kalau sudah jadi dan terpilih sebagai kepala daerah, ada utang politik yang harus dibayar. Bukan dengan uang, tapi tim sukses, relawan, dan orang-orang yang menganggap berjasa dalam perjuangan politiknya pasti akan minta dibayar dengan proyek atau jabatan. Nah, disinilah seringkali terjadi pelanggaran kekuasaan. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat memang menjengkelkan. Mereka menumpuk harta dari uang rakyat yang dibayar dalam bentuk pajak. Nah, good news dari gedung DPR. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset resmi masuk dalam daftar prolegnas. Jadi prioritas dan ditargetkan secepatnya selesai. Ini kan prioritas di tahun 2026. Dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi, masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting. Agar yang namanya RUU Perampasan Aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat, ini diharapkan RUU Perampasan Aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Oke, kita kawal sama-sama supaya DPR benar-benar memproduksi RUU Perampasan Aset. Jangan biarkan tikus-tikus berdasi hari ini bisa tidur nyenyak. Kawal terus prosesnya dengan share video ini sekarang juga. Demikian Cekno kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras. Merdeka.